Timnas U23 Indonesia akan kembali berjuang menghadapi Australia pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2022 yang akan bermain di Tajikistan. Nah, kita akan membahas persiapan bagaimana Timnas U23 Indonesia kita yang akan melawan Australia U23 bersama media officer Timnas U23 Indonesia, Mas Bandung Saputra. Halo Mas Bandung Saputra, saya Hari dari Bolasport.com, izin minta komentar dan tanggapannya terkait jelang laga Timnas U23 Indonesia lawan Australia nanti hari Selasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hari dan pemirsa Bola Sport di seluruh Indonesia dan dunia. Alhamdulillah tim kurang lebih sudah 11 hari di Tajikistan, sudah melakukan persiapan untuk melakoni pertandingan yang sangat penting melawan Australia di kualifikasi Piala AFC U23 pada tanggal 26 dan 29 mendatang di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan. Oke. Mas Bandung, sebelum laga lawan Australia kemarin, timnas kita pernah uji coba 2 kali melawan Tajikistan menang 2-1 dan lawan Nepal menang 2-0. Mas, kira-kira ini kan pertandingan nggak disiarin di televisi ya Mas ya, karena alasan privasi dari kedua pelatih ya Mas ya. Nah, kira-kira permainan timnas U23 kita sejauh ini sebagai niatnya gimana Mas? Ya, alhamdulillah selain kita menjalani persiapan latihan dengan datang lebih awal, kita juga ada 2 laga uji coba melawan Nepal dan melawan tuan rumah Tajikistan. Alhamdulillah dua-duanya juga mampu meraih kemenangan. Di pertandingan perdana melawan Tajikistan kita menang 2-1. Sebelumnya tertinggal terlebih dahulu 1-0 dan mampu membalikan keadaan 2-1. Saat itu luar biasa, para pemain bermain dengan sesuai keinginan pelatih dan para pemain bermain kerja keras, disiplin dan fokus. Di laga selanjutnya Nepal, pelatih Sintayong merotasi hampir seluruh pemain dibanding melawan Tajikistan. Jadi rotasi itu semua pemain dimainkan, 97% pemain dirotasi dan alhamdulillah juga meraih kemenangan ya. Untuk saat ini mungkin memang belum sempurna, masih ada kekurangan dan evaluasi, tapi setidaknya permainan yang diinginkan oleh pelatih Sintayong, anak-anak pemain Timnas U23 sudah sebagian besar mengerti bagaimana cara bermain yang diinginkan oleh pelatih Sintayong, karena selain seperti itu kita juga harus adaptasi dengan cuaca dan kembali lapangan juga kita harus bermain di lapangan sintetis. Oke, sintetis agak sulit juga bagi pemain-pemain kita ya Mas yang lebih bisa bermain di rumput gajah ya Mas ya. Ya, biasanya kan kita rumput murni ya gitu di sebagian besar stadion di sepak bola di stadion di Indonesia ini jadi perlu adaptasi karena selain untuk kontrol bola atau passing juga harus disesuaikan dengan situasi kondisi lapangan sintetis di stadion di Dushanbe ini dan cuaca dingin karena saat ini sudah mau memasuki musim dingin gitu. Jadi kalau di pagi kita latihan itu bisa mungkin 5 sampai 7 derajat. Kalau siang sore agak mendingan, tapi itu akan bisa menjadi dingin kalau ada hujan disertai angin. Itu menjadi mungkin harus adaptasi gitu bagi beberapa pemain gitu. Mungkin ada beberapa pemain yang sudah terbiasa ya, terutama yang main di liga-liga Eropa seperti Witan, Bagus dan lain-lain. Oke, Mas Bandung, masyarakat Indonesia sedikit terpesona melihat permainan timnas senior kita saat melawan Taiwan kemarin ya Mas di Thailand. Bagaimana permainan timnas kita terlihat dari passing satu kaki ke satu kaki tanpa ada umpan-umpan long ball yang seperti dilakukan sebelum-sebelumnya Mas. Nah, apakah permainan timnas U23 Indonesia ini yang hampir banyak yang sempat dibawa ke Thailand juga yang oleh Coach Sintayong mempunyai tipikal permainan yang sama atau gimana Mas? Ya, dari pandangan saat timnas Indonesia senior melawan Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia, materi pemain juga sebagian besar ada di U23 seperti ada Rahmat Irianto, ada Triandi, ada Arhan, Asnawi dan pelatih juga
Ya, Witan. Jadi pelatih juga skemanya tidak jauh berbeda. Permainan, organisasi permainan, transisi atau possession itu tidak jauh dari saat Indonesia melawan Taiwan. Tapi kalau menurut pandangan Mas Bandung, pelajaran apa Mas yang dipetik oleh anak-anak kita pas saat 2 laga uji coba nanti? Saya ngeliat di live tweet PSSI kayaknya lawan Nepal berat sekali, hampir kesulitan mencetak gol di babak pertama terutama karena rapat banget barisan tahan Nepal, Mas. Ya, saat pertandingan lawan Tajikistan, Nepal emang dua negara ini punya tipe permainan yang berbeda, dan saat melawan Tajikistan kita skema dengan Nepal itu berbeda. Jadi saat melawan Nepal hampir semua pemain dirotasi. Jadi pemain yang tidak bermain lawan Tajikistan itu bermain dari menit awal melawan Nepal. Dan jujur Nepal melakukan pressing yang ketat, yang tinggi dari menit pertama yang membuat anak-anak di babak pertama kesulitan untuk mencetak gol. Karena cetak gol baru di babak kedua saat melawan Nepal. Oke. Mas, tadi Mas Bandung menyebut suhu dingin di Tajikistan ya Mas ya. Ini akan menjadi sebuah keuntungan nggak sih Mas bagi Australia nanti Mas, yang dimana mereka juga mempunyai suhu dingin di sana Mas. Kalau pandangan Mas Bandung? Ya, secara geografis Australia itu kan juga dia punya 4 musim. Setidaknya dia pernah juga merasakan dingin, tapi sekarang kembali ke lapangan gitu, karena sebenarnya alasan dingin pun kita juga tidak bisa menjadikan alasan, karena kita sudah hampir 11-12 hari di sini melakukan persiapan, dan harusnya kita juga, dan tidak hanya tim Indonesia saja, jadi ada tim-tim lain juga yang bermain di sini, meskipun beda grup ya, seperti Tajikistan, Nepal, Lebanon, dan Iran gitu. Intinya para pemain sudah yakin dan optimis bahwa melawan Australia kita harus bisa gitu. Meskipun semua tahu Australia itu tim yang kuat, bahkan salah satu raksasa Asia, mereka langganan masuk Olimpiade, Piala Dunia, bahkan pemain-pemainnya sangat banyak bermain di liga-liga Eropa. Namun apapun itu bisa terjadi gitu kan. Sepak bola itu bunda. Begitu. Okay. Mas, Mas Bandung lanjut lagi boleh Mas izin? Ya Bang. Mas, ini kan awalnya kan ada Cina sama Brunei Darussalam ya Mas ya. Namun tiba-tiba kedua negara ini mundur hingga menyisakan Australia sama Indonesia. Nah ini respon anak-anak gimana Mas sama pelatih Mas setelah mendengar Cina dan Brunei Darussalam mundur? Dari awalnya kan grup G ini kan ada Australia, Cina, dan Brunei Darussalam. Tapi di berjalannya waktu dua negara itu mundur. Ya secara profesional ya kita siap-siap aja bermain, dan kita akhirnya oleh AFC harus bermain 2 kali melawan Australia. Tapi secara hitung-hitungan lolos grup ini hanya peringkat pertama di grup ini. Secara tidak langsung kita harus menang secara agregat atau menang secara poin dengan Australia gitu. Karena meskipun kita adanya dapat poin tapi kita di peringkat 2 ya kita tidak diambil. Makanya itu istilahnya meskipun melawan Australia 2 kali ya kita harus meraih poin maksimal dan meraih hasil terbaik demi asal lolos ke Piala Asia U23 2022. Berarti hitungannya tuh itu ya Mas ya, selisih gol ya Mas ya. Misalnya Indonesia menang leg pertama, leg kedua Australia menang, selisih gol baru ditentukan untuk peringkat pertama gitu Mas. Iya. Jadi kita agregat ya, selisih gol. Contoh saat kita besok itu pertandingan perdana kita itu tuan rumah, pertandingan kedua kita statusnya away team gitu. Jadi harus memaksimalkan posisi kita sebagai tuan rumah juga kan, status pertandingan. Ya nggak jauh berbeda dengan saat melawan Chinese Taipei itu sebelumnya. Taiwan. Mas, ini kan ada 29 pemain sih, 29 pemain Mas ya? 29. Ya, sementara kan yang didaftarkan ke AFC kan ini 23 pemain ya Mas ya? Ya, yang akan dimasuk di line up. Ya, kalau kayak gini berarti ada pencoretan pemain berarti Mas ya, atau bagaimana Mas? Kabar ya nanti Mas? Biasanya AFC itu nunggu hingga match coordination meeting gitu kan. 23 nama ini siapa saja yang akan menjadi pilihan pelatih. Jadi akan ada 6 pemain yang hanya menonton pertandingan saja, tidak masuk daftar susunan pemain. Siapa pemainnya, siapa yang akan bermain ya hingga saat ini pelatih masih
menyimpan hal tersebut hingga nanti jelang pertandingan. Tapi 29 nama itu tidak ada yang cedera ya Mas ya, sejauh ini ya, update pemain? Ya, alhamdulillah hingga saat ini para pemain kondisi baik dan tidak ada masalah. Ya mungkin kalau dalam latihan saat uji coba kemarin ada benturan-benturan itu hal yang wajar ya. Jadi para pemain sudah melakukan recovery dengan baik dan sudah siap untuk berlaga di tanggal 26 dan 29 mendatang. Oke. Mas Bandung bisa sedikit cerita sedikit Mas tentang suasana di Tajikistan Mas, gimana Mas? Ya, di Tajikistan ini negara Islam ya, sebagian besar penduduknya beragama Islam dan mereka juga negara yang asik gitu kan. Di sini kita kalau mungkin di negara-negara lain atau itu masih memakai masker, di sini hampir semua orang sudah tidak memakai masker. Ya kan saya tanya, emang COVID di sini sudah terkendali atau gimana ya? Mereka bilang sudah terkendali gitu. Jadi kalau pas kita lihat di jalanan, pas lihat di tempat-tempat umum, mereka udah tidak pakai masker. Ya 90% ke atas sudah tidak memakai masker gitu. Dan makanya itu mereka menjadi salah satu tempat venue tuan rumah kualifikasi. Jadi saat pandemi itu Tajikistan memang memberikan proposal ke AFC bahkan bahwa mereka siap menjadi tuan rumah laga kualifikasi yang baik ada Tajikistannya maupun tempat netral. Makanya sebelumnya kan timnas wanita kita main di Tajikistan kan saat ini. Dan meskipun secara jarak, secara transportasi ke Tajikistan ya kita harus transit gitu, tidak ada pesawat langsung Dusanbe Jakarta gitu, jadi kita harus ke Istanbul atau ke Dubai dulu baru ke Dusanbe, karena Dusanbe ke Dubai atau ke Istanbul itu nggak tiap hari gitu. Jadi kotanya ya tidak macet, mereka kotanya jarang ada motor, rata-rata mobil, transportasi mereka bis dan taksi. Gitu. Tapi buat kehidupan di sana, maksudnya pemain-pemain dibebaskan atau gimana sih Mas sama pelatih? Kalau pemain sih standar ya, jadi hidup kita ya rata-rata di hotel, tempat latihan dan tempat bertanding gitu. Kalaupun pemain ada kebutuhan atau apa ya paling nitip ke kitman atau nitip ke official untuk membelikan, contoh beli kartu perdana ya kan, karena di sini tidak ada roaming. Di salah satu provider kita nggak ada roaming di sini, jadi mau nggak mau harus beli kartu perdana di sini gitu. Dan transportasi di sini juga enak, bahkan murah. Jadi kalau jarak nggak nyampe 10 kilo atau nggak nyampe 8 kilo, naik taksi itu aja sekitar 10 sampai 12 somoni. Di sini mata uangnya somoni. Satu somoni itu 1.200 kurang lebih sampai 1.300 rupiah ya berarti ya. Ya, jadi 10 somoni kurang lebih 12 sampai 13.000 kita bisa naik taksi dengan jarak sekitar 6 sampai maksimal 10 kilo katanya. Tuh, murah juga ya 13.000 ya, murah. 10 kilo. Ya, kan nggak jauh dari hotel kita ada mall gitu kan. Mall di sana itu jangan bayangin mall di kita ya yang gede-gede, yang banyak pilihan gitu. Di sana ada satu mall namanya Hasan Mall, Dusanbe Mall ya, tapi tidak terlalu besar. Tapi itu kebetulan juga nggak terlalu jauh dari hotel, jadi naik taksi pun nggak nyampe 10 menit udah sampai di situ gitu. Dan oh ya, kita di sini juga terbantu ada orang Tajikistan yang lama kuliah di Indonesia terus membantu kita gitu. Jadi ternyata sebenarnya banyak orang Tajikistan yang menjalani studi di Indonesia, ada katanya 100 atau 200 gitu kan, tapi nggak tahu apakah masih di Indonesia atau masih udah balik ke sini. Ada satu yang membantu kita gitu. Jadi apapun kita dibantu dia, karena jujur di sini masyarakatnya tidak terlalu fasih bahasa Inggris ya, jadi bahasa Tajik lah gitu kan, yang hampir mirip-mirip Uzbek atau hampir mirip Rusia atau bahasa Asia Tengah lah ya. Dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Tajik. Kita dibantu oleh dia itu selama di sini. Selain itu juga ada support dari KBRI. Jadi gini, di
Tajikistan itu nggak ada KBRI, dia menyatu dengan Kazakhstan. Jadi KBRI Kazakhstan itu juga menghandle Tajikistan. Nah, pas kita udah berapa 2-3 hari di sini, kemarin ada perwakilan KBRI yang istilahnya kayak ndampingin kita lah di sini gitu, meskipun beda hotel. Dan malam ini dari Pak Dubes Kazakhstan itu yang juga handle Tajikistan datang untuk ke sini ya, memberikan semangat, memberikan support ke Timnas U23 gitu, Bang. Oke. Mas, ini kalau meskipun main di Tajikistan tetap tanpa penonton ya Mas ya, atau gimana Mas? Saya dapat kabar sih di grupnya Tajikistan itu pakai penonton. Di grupnya Tajikistan. Kalau yang kita tuh sepertinya masih tanpa penonton. Saya ini dapat kabar ya, tapi aku masih berusaha cek lagi besok gitu kan apakah itu. Tapi kalau yang grupnya Tajikistan udah pakai penonton itu, karena kalau misalnya pakai penonton juga cukup banyak juga masyarakat Indonesia di sana, gimana Mas? Apa masyarakat di sini hitungan jari katanya yang kerja di Tajikistan. Kenapa? Paling 2 atau 3 orang, itu pun katanya kerja koki gitu di hotel atau perusahaan IT atau apa. Jadi nggak nyampe hitungan jari katanya yang kerja di Tajikistan orang Indonesia. Orang Indonesia lebih banyak kerja di mungkin Kazakhstan atau di Uzbekistan gitu. Karena Kazakhstan kan ada KBRI-nya juga, Uzbekistan ada KBRI-nya juga gitu. Karena mungkin apa ya, Tajikistan belum menjadi tujuan oleh orang-orang mencari kerja ya, misalkan karena orang Indonesia kalau mungkin di sekitar sini mungkin kerja di Uzbekistan, di Asia Tengah ya Kazakhstan gitu, mungkin agak ke barat dikit ke UEA, Qatar atau Saudi. Gitu. Jadi kita benar-benar menemukan orang Indonesia yang kerja di Tajikistan hingga saat ini sih belum ada gitu. Karena Oke. Oh, Mas Bandung pengen tanya lagi Mas terkait kehadiran 3 sosok asisten pelatih baru Sintayong nih Mas. Kalau dari segi pandangan Mas Bandung ini ada perbedaan cara segi melatih nggak sih sama yang asisten pelatih sebelumnya Mas? Ya, 3 asisten pelatih itu juga sudah datang dari pas di Thailand kemarin ya, lawan Taiwan kemarin itu kan, mereka juga udah menyatu dengan tim gitu. Emang pasti butuh adaptasi karena mereka juga istilahnya belum pernah ke Indonesia ya kan, belum pernah menangani, apalagi menangani tim di Indonesia, jadi butuh komunikasi, adaptasi, mengenal pemain, karena kan mengenal langsung banyak pemain juga belum tentu langsung hafal gitu kan. Tapi hingga saat ini sih proses adaptasi berjalan baik gitu kan. Apalagi yang pelatih yang dari Montenegro ya, siapa namanya? Si Radonjic itu juga selain bahasa Inggris dia bisa bahasa Korea juga, jadi membantu coaching juga ya kan. Pelatih kipernya Kim Bong So, terus ada Shin Sang-gyu ya kan yang pelatih fisik. Itu pelatih fisik itu satu tim dengan Sintayong saat Olimpiade Rio waktu itu. Itu Kim Bong So tuh pelatih kiper itu kan yang pegulat itu ya Mas ya? Pegulat nggak sih Mas? Bukan. Kayaknya saya nemuin datanya dia pegulat Korea Selatan ya, bukan? Saya belum cek lagi sih terkait CV-nya gitu, tapi ya yang jelas mereka udah menyatu dengan tim, mereka juga udah memberikan materi-materi latihan yang istilahnya pengalaman dia sebelumnya gitu kan, dan anak-anak juga menerima dengan baik, jovial gitu, dan udah menyatu dengan tim gitu. Dan saat ini suasana tim ya tidak ada kendala gitu kan, suasana baik gitu kan, kita juga udah serius dan siap untuk bertempur di tanggal 26 dan 29 mendatang. Mas, ini penasaran saya penasaran sedikit sama permainan Hani Sagara nih Mas Bandung. Dalam dua laga coba ini dia pemain ini berhasil mencetak 2 gol Mas. Menurut Mas Bandung dia kembali seperti waktu timnas U19 dulu atau bagaimana Mas? Kalau pandangan Mas Bandung? Jujur saat Hani Sagara dipanggil oleh Coach Shin, mungkin banyak pihak yang menanyakan gitu kan, banyak pihak yang istilahnya ternyata Sagara masih ada ya gitu kan, Sagara dipanggil ya gitu. Tapi anak itu membuktikan kualitas dirinya, bahkan di uji coba kemarin terbukti
dia bisa mencetak gol. Dia tipikal striker yang tidak banyak berbicara, tapi dia juga pekerja keras gitu. Positioning ya, positioning apa? Pengambilan posisi dia, dia menurut saya oke gitu kan. Jadi dia bukan tipikal yang jago bola di udara, bukan yang speed tinggi, bukan yang punya power tinggi, tapi posisi dia itu pas gitu. Saat mendapat umpan atau assist ya dia bisa mengeksekusi itu dengan baik gitu. Dan kemarin itu dia berdua dengan bagus itu kan, dia membuktikan bahwa Sagara itu istilahnya bisa loh gitu. Dan setelah berapa waktu istilahnya dia menghilang kan, apalagi sempat cedera dia, masa recovery yang lama gitu kan. Kemarin kita melihat dia bahkan sempat cetak gol ya di Persikabo kemarin di kompetisi itu, dan akhirnya pelatih Sintayong memanggil dirinya. Ya ini kayak saya melihat kayak semacam wajah baru ya Mas ya. Artinya ini kan Hanis Sagara sama Bagus Kavi ini kan duet dulu di timnas 19 ya Mas ya. Asnawi. Bagus kan dari 16. Iya, adiknya Sagara. Bagus sama Rafli ya Mas ya? Ya maaf sorry. Enggak, Sagara itu sama Rafli dulu. M. Rafli. Oh iya kan? Sorry. Rafli. Ya kalau Bagus itu kan angkatannya Bagas. Coach Fahri. Kalau Sagara kan Bagus sama Sultan Jiko ya. Ya, Sultan Jiko, terus sempat ada Amanar ya kalau nggak salah dulu, Kenji Juliansa ya kan, era U16 2017 itu sampai 2018 era mereka. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas, kira-kira Mas Bandung, kira-kira keyakinan nggak nih Mas? Nggak apa-apa lebih. Takutnya ganggu Mas Bandung nih. Nggak, aku free time demi Bang Hari dan pemirsa Bola Sport. Siap. Nanti kita apa di secret. Iya. Mas Bandung, apa namanya? Anak-anak gentar nggak sih Mas lawan Australia? Mengingat waktu, gua ngelihatnya gini loh Mas, waktu Piala Asia U16 di 2018 di Kuala Lumpur, Bukit Jalil yang kita kalah 3-2. Yang Bagus Kavi ya, gitu ya? Ya. Ya, sorry, ini apakah pemain Australia ini bocah-bocah yang waktu itu ngalahin kita kali Mas atau gimana? Ya, jadi setelah kita cek ya, kita juga analisa beberapa pemain Australia itu yang U16 2018 dulu ya kan, terus ada yang sempat dipanggil atau ikut seleksi atau bermain di Olimpiade kemarin ya kan. Terus juga yang dari kompetisi Eropa dan di lokal mereka masuk dalam skema tim ini. Bahkan striker mereka tuh si Luka Jotik ya atau siapa gitu namanya. Botik itu yang ngegolin ke gawang Hernando. Nah, Hernando menjadi saksi lah. Istilahnya Hernando ada di tim kan sekarang, Hernando Bagus dari angkatan U16 itu istilahnya cuma Hernando Bagus aja ya. Iya, jadi mereka ketemu Australia lagi, jadi merasa menjadi motivasi gitu, Pak. Istilahnya mereka nggak ingin istilahnya kalah kedua kalinya gitu kan di melawan Australia, karena mereka ingin membuktikan bahwa Indonesia tuh bisa gitu melawan dan fight melawan Australia gitu. Karena pelatih juga terus memberikan motivasi, semangat, selalu memberikan masukan gitu kan bahwa kita bisa melawan Australia, jangan gentar dengan nama besar dan mereka gitu. Jadi selain nama besar kan tubuh mereka juga besar kan. Ya, benar. Rata-rata 180 analisa di badan mereka. Ya, ibaratnya siapa pemain kita yang besar ya? 23 ya? 180 itu Rizky Ridho, Riyandi itu. Riyandi. Ya, setinggi-tingginya segitu. Gitu. Dan pelatih juga Sintayong, dia pernah pengalaman menghadapi Australia, ya kan? Meskipun tim Korea ya, tapi dia mendapat catatan yang manis. Dia 2 kali melawan Australia, menang waktu itu. Tahun berapa tuh Mas Badung kira? Saya kurang pengen tahu. Meskipun bukan tim senior ya, waktu itu kalau nggak salah 2015.
kualifikasi AFC U22 atau U23 gitu. Pokoknya dia 2 kali lawan Australia menang terus. Korea lawan ini Australia. Ya, U22. Ya levelnya sama berarti, levelnya sama. Ya kan U22, U23 ajangnya AFC sebelum Sintayong bawa Korea Selatan tuh di mana? Rio de Janeiro itu, Olimpiade itu. Di 2016 gitu. Dia punya catatan manis lah. Ya mungkin berharap bisa berlanjut torehan manis melawan Australia. Meski dengan tim yang berbeda. Ini lanjut lagi boleh, Mas? Ya, lanjut. Mas, kapten kita siapa, Mas? Kira-kira Mas lawan Australia nanti, Mas? Kalau dilihat dari pemain yang punya pengalaman hampir semua timnas, ada Kriandi, ada Asnawi, ada Witan juga, bahkan tidak menutup kemungkinan pemain lain. Ya saat uji coba perdana kapten kita waktu itu Tajikistan uji coba lawan Tajikistan kapten kita Asnawi. Uji coba kedua kemarin Kanu, ya kan. Saat Kanu diganti, Asnawi masuk kembali Asnawi. Ya bisa saja Asnawi atau bagaimana, karena melihat pengalaman, kepemimpinan dan kualitas dari seorang Asnawi, sosok yang pantas untuk dijadikan kapten. Tapi kembali itu wewenang pelatih untuk siapa yang memilih kapten, dan hingga saat ini memang kita belum share atau belum info siapa kapten timnas Indonesia. Ya nanti pas hari ya semua akan tahu siapa kapten timnas Indonesia. Oke. Besok berarti ada sesi jumpa pers ya, Mas ya? Ya, biasa kita dan official training ya kan, jumpa pers gitu kan, untuk persiapan terakhir bagaimana Coach Shin akan berbicara ke publik gitu, termasuk ke pemain. Hari ini sesi latihannya, maksud tadi kan sesi latihan hari ini lebih fokus kemana, Mas? Mas Bandung ya, latihan di di Tajikistan, awal kita datang latihan pemulihan kondisi, latihan adaptasi gitu. Saat menjelang udah hari H melawan Australia, kita latihan pemantapan kondisi tim seperti taktikal, teknik, strategi, ya kan, bagaimana tim harus bagaimana strateginya melawan Australia, kita harus pakai pola apa, kita harus memainkan siapa pemainnya, ya kan, gitu, dan transisi pemain, komunikasi, gitu. Kita matangkan lah di hari-hari terakhir ini, dan intensitas latihan ya menjadi 1 hari sekali saja. Gitu. Berarti bisa dibilang Sintayong sudah menemukan 11 pemain yang akan diturunkan sejak menit pertama, Mas ya. Kalau H-2 ya, kalau melihat dari 2 uji coba kemarin, pasti pelatih sudah mempunyai gambaran dan kerangka tim, ya kan. 11 pertama yang akan dimainkan sepertinya sudah punya gitu kan, di pikiran mereka bagaimana nanti implementasi pemain untuk memainkan pola dan strategi yang diinginkan oleh pelatih di lapangan. Karena saya masih penasaran juga, Mas, terhadap 2 Papua ini, Mas, di tubuh timnas U23 Indonesia, Ramai sama Gunansyah Mandoe. Ini tipikal pemain kayak pendiam ya, Mas ya, atau bagaimana sih, Mas? Terutama Ramai, Mas ya. Ramai kayaknya ya, Ramai Gunansyah pendiam, tapi sebenarnya anak itu asik dan suka ngelucu juga gitu kan. Bahkan 2 orang ini menjadi skema pilihan dari Coach Shin kan. Bahkan si Rumakik udah menjalani debut di timnas senior lawan Taiwan kemarin, ya kan. Cetak gol ya? Ya, cetak gol lagi. Selain debut dia langsung cetak gol. Di lawan Tajikistan kemarin dia jadi pilihan utama, ya kan, langsung bermain bersama Gunansyah gitu kan. Apakah nanti 2 orang ini akan menjadi pilihan utama atau tidak, ya kita akan lihat bersama-sama. Ya, kalau feeling saya sih pilihan utama ya. Karena melihat permainan Ramai yang itu cukup merepotkan juga tanpa hadirnya Egy yang tidak dilepas oleh FC Nikkei juga. Kan ada 4 pemain yang nggak jadi bergabung bersama timnas U23 di Tajikistan. Egy yang tidak dilepas klubnya, sama Abimanyu,
terus si Sadil cedera, sama Braif yang kondisinya belum 100%. Jadi Braif tidak jadi menyusul ke Tajikistan karena kondisinya belum super fit untuk bergabung waktu itu. Oke. Mas Bandung, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Indonesia, Mas, terakhir buat laga Australia nanti, Mas. Ya, pesannya dan kepada seluruh pendukung dan fans atau masyarakat Indonesia semuanya, kami mohon doa dan dukungannya serta support kepada timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di kualifikasi Piala AFC U23 melawan Australia. Semoga kami meraih hasil yang terbaik dan lolos ke Piala AFC U23 tahun 2022 mendatang di Uzbekistan. Amin. Oke, amin. Mari kita doakan bersama bahwa apa yang disampaikan oleh tim media officer kebanggaan kita bersama yang kita sayangi, kita cintai ini, Mas Bandung Saputra. Semoga doanya bisa terkabul dan mengharumkan nama mengharumkan nama Indonesia di Piala Asia U23 nanti di Uzbekistan. Oke, terima kasih Mas Bandung atas waktunya bincang-bincang malam ini. Mungkin di sana sekitar masih jam 9 malam ya Mas ya, kurang beda 2 jam ya Mas ya? Ya, jadi kita lebih lambat 2 jam. Jadi kalau di Jakarta 11 malam ya, kita jam 9 malam gitu. Makanya kick off nanti di Indonesia jamnya prime time itu jam 7 malam kan, tanggal 26 dan 29. Kita jam 5 sore. Jam 5 di sana ya? Ya. Kalau jam 5 sore suhu di sana suhu di sana berapa derajat? Tergantung. Kalau kondisi cuacanya bagus ya kurang lebih 15 sampai 17 derajat, ya 15-18 derajat lah. Tapi kalau disertai hujan, angin tinggi bisa di bawah 10. Itu kita berharap cuaca cerah dan kondisi pemain juga fit terus hingga akhir pertandingan nanti. Amin. Siarin secara langsung ya Mas ya? Ya, nanti ada disiarin di televisi nasional dan streaming di SCTV. Gue boleh nyebutin SCTV nggak? Boleh, nggak apa-apa. Biar tahu. Oke, nggak apa-apa. Mas Bandung. Oke, Mas Bandung. Takutnya bola sport nggak boleh nyebutin ya kan? Santai, kita mah. Yang penting Mas Bandung sehat selalu, jaga kesehatan dan teman-teman timnas, terutama buat fotografer Noval Hidayat bisa mengirimkan foto-foto ciamik lagi ke teman-teman supaya kita memberitakan perjuangan timnas U23 Indonesia. Ya, selain foto ada video juga loh Mas. Jadi kalau umpamanya masyarakat atau para jurnalis atau media yang tidak ingin ketinggalan info dan ingin tambahan berita bisa cek YouTube PSSI. Siap, kita pantau terus setiap menit, setiap detik selalu. Yeah. Dan melihat semoga perjuangan anak bangsa semoga sukses di tanah Tajikistan nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Bandung atas waktunya bincang-bincangnya malam ini. Semoga tadi apa yang Mas terima kasih sampaikan. Bang Ari dan teman-teman Bola Sport yang sudah menyupport dan mendukung serta mendoakan timnas Indonesia U23 di Tajikistan. Semoga kita berdoa semoga lawan Australia semoga kita bisa menang 3-0 dan 2-0 di laga pertama dan laga kedua nanti. Gak usah banyak-banyak. Amin. Ya Allah, ya. Semoga juga diberi kesehatan buat buat anak-anak muda kita agar diberi agar fit selalu dan terutama saat pertandingan nanti. Oke, Mas Bandung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID